Selamat pagi, salam berjumpa kembali dalam pembelajaran kita hari ini tentang pengampunan. Apa kabar anak-anak terkasih? Semua tetap dalam semangat meskipun kita masih dalam proses pembelajaran dengan jarak jauh. Ketika seseorang disakiti orang lain, pasti ada keinginan untuk membalas. Pembalasan sering terjadi dengan cara kita sendiri, sehingga kita terjebak dalam situasi balas dendam tanpa mengakhiri permasalahan di dalam diri kita. Apa jadinya jika kesalahan dibalas dengan kesalahan? Mari kita ikuti pelajaran berikut ini. Anak-anak terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan agar kita mohon ampun terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menurunkan hujan dan menerbitkan matahari bagi orang baik dan orang jahat. Ajarilah kami dan bantulah kami agar mampu meneladani Engkau untuk berbuat baik untuk siapa saja. Jauhkan kami dari marah dan dendam, sehingga kami dapat merasakan damai. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Anak-anak yang terkasih, pernahkah kamu merasa sedih? Sedih karena difitnah atau disakiti oleh orang lain? Atau pernahkah dimarahi oleh bapak ibu guru meskipun kamu tidak melakukan kesalahan? Nah, apa yang kalian rasakan? Tentu kita pasti merasa kecewa, kesal, dan marah. Dalam kehidupan bersama, manusia berhubungan dengan manusia lain yang disebut dengan makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa bersama dengan orang lain. Maka kita bergaul, bermasyarakat dengan orang-orang di sekitar kita. Bergaul dengan orang lain, tentu kita pernah merasakan suka. Dan rasa suka inilah yang memang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun selain kita merasa suka atau mendapatkan kegembiraan dari sesama kita, juga kita pernah mengalami duka yang membuat kita sedih, yang membuat kita marah, yang membuat kita sakit. Sehingga di dalam hidup kita, kita mengalami penderitaan. Dialami oleh Nelson Mandela. Kita simak dalam cetak kita halaman 120. Nelson Mandela mengalami penyiksaan ketika ia memperjuangkan kebebasan demokrasi di Afrika Selatan. Ia sampai di penjara selama 27 tahun karena dakwaan palsu dari orang-orang lawan politiknya. Ia digantung dengan kepala ke bawah dan dikencingi. Nelson memperjuangkan masyarakat dan melawan pemerintah yang menganut sistem apartheid. Apa itu sistem apartheid? Yaitu sistem demokratif yang membedakan masyarakat di Afrika Selatan. Berbeda dalam hal pergaulan, pelayanan yang berdasarkan warna kulit. Contohnya apa? Misalnya, warna kulit putih tidak boleh naik satu bis dengan warna kulit hitam.
warna kulit putih tidak boleh bersekolah di sekolah yang sama dengan warna kulit hitam. Pelayanan dalam rumah sakit, dalam fasilitas-fasilitas umum juga tidak boleh secara bersamaan. Itulah yang tidak diterima oleh Nelson Mandela, maka ia melawan pemerintah pada saat itu. Akibatnya ia dimasukkan ke dalam penjara. Tapi setelah keluar dari penjara, ia berhasil menjadi presiden di Afrika Selatan. Apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela setelah ia menjadi presiden? Teman-teman dan orang-orang yang pernah menyiksa dia mulai khawatir. Lawan politiknya menjadi takut karena dia pikir Nelson Mandela akan membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah menyakitinya ketika di penjara selama 27 tahun. Mandela tentu tidak seburuk yang mereka pikirkan. Ketika ia diangkat dan menjadi presiden di Afrika Selatan, hal yang pertama dilakukan adalah ia memanggil sipir dari penjara yang telah memukuli dia, menyiksa dia. Ketika sipir itu dipanggil, sipir itu merasa, aduh, apa yang terjadi? Hari kiamat telah tiba untukku. Tetapi ternyata hal yang pertama yang dilakukan oleh Nelson Mandela kepada sipir tadi adalah memaafkannya. Mandela mengatakan, saya tidak akan menghukummu atau balas dendam, tapi aku memaafkan kesalahan. Panglima tentara Mandela juga mengusulkan agar menangkap semua lawan-lawan politiknya dan memasukkan ke penjara. Tetapi Nelson Mandela menolak usul itu. Nelson Mandela mengajarkan kepada masyarakatnya, kepada panglimanya, bahwa bagaimana kita membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas kebencian dengan cinta kasih. Inilah ajaran dari Nelson Mandela. Sungguh luar biasa. Mengapa? Karena dia selalu percaya dan mengikuti ajaran Yesus. Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses, in the law, commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? What sayest thou? He that is without sin among you, let him first cast a stone at her.
woman. Where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? No man, Lord. Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Anak-anak terkasih, mari kita simak apa ajaran Yesus tentang pengampunan. Kita lihat dalam Kisah Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, di mana Yesus mengampuni perempuan yang berbuat dosa. Dan di samping itu juga Yesus mengajarkan bagaimana kita harus mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang telah menganiaya kita. Biasa. Anak-anak terkasih, ajaran Yesus yang paling besar adalah pengampunan, yaitu hukum cinta kasih. Dengan mengampuni, segala persoalan-persoalan akan dapat diselesaikan dengan baik. Lalu pertanyaannya, mengapa kita harus mengampuni? Yesus mengajak kita harus mengampuni karena Allah sudah terlebih dahulu mengampuni kesalahan kita. Kemudian siapa yang harus kita ampuni? Yang harus kita ampuni adalah mereka yang telah menyakiti kita, yang membuat hati kita terluka. Kapan dan apa untungnya mengampuni? Dengan mengampuni akan tercipta kebahagiaan sesama. Kapankah kita mengampuni? Yesus mengajarkan kita mengampuni sepanjang masa. Yesus mengatakan, ampunilah sesamamu sampai 70 kali 7 kali. Anak-anak terkasih, manfaat mengampuni kita dapat merasakan dengan terciptanya hidup yang damai dan bahagia. Yesus mengajarkan kita mengampuni dengan berdoa Bapa Kami. Di mana dalam doa Bapa Kami ini adalah doa yang diajarkan Yesus kepada kita, yang kita doakan dalam hidup kita sehari-hari. Nilai-nilai kehidupan yang kita lihat dalam doa Bapa Kami yang pertama adalah, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Di sini kita dikatakan kita tidak hanya diampuni, tapi kita juga harus mau mengampuni. Dengan mengampuni maka kesalahan kita juga akan diampuni oleh Allah Bapa di surga. Mengampuni tanpa batas seperti yang diajarkan oleh Yesus yang mengatakan mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Artinya kita
mengampuni sampai selama-lamanya. Mengapa? Karena kita pasti pernah bersalah dan kita di dunia ini penuh dengan dosa. Baiklah anak-anak yang terkasih, sebagai kesimpulan bagi kita, dalam Yohanes 8 ayat 1-11 Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang berdosa. Menurut hukum Musa, orang yang kedapatan berzina harus dilempari batu sampai mati. Di sini ahli-ahli Taurat ingin menjebak Yesus dan ingin mencobai Yesus. Tetapi Yesus memberikan jawaban berdasarkan cinta kasih, bukan berdasarkan hukum. Maka Yesus menjawab, orang yang pertama melemparkan batu kepada orang yang berdosa ini adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Apa yang terjadi? Apakah orang-orang tersebut berani melempari batu kepada perempuan tadi? Tidak ada sama sekali. Mengapa? Karena pada dasarnya manusia pernah berdosa. Anak-anak yang terkasih, mengampuni berarti menghapus dan menghilangkan kesalahan mereka dari ingatan dan batin kita. Dengan terhapusnya kesalahan dari batin kita, maka rasa sakit dalam diri kita akan hilang juga. Mengampuni memang bukan perbuatan yang mudah, perlu proses dan perjuangan. Pada umumnya, masyarakat mempunyai kebiasaan balas dendam dan main. Untuk melawan kebiasaan balas dendam itu, kita harus membangun kebiasaan baru. Apa itu kebiasaan baru? Yaitu mengampuni dan menyerahkan persoalan-persoalan melalui proses hukum. Mengapa? Karena negara kita adalah dilindungi oleh hukum. Membalas kejahatan, main hakim sendiri dalam kehidupan membuat kehidupan masyarakat menjadi kacau. Maka orang yang berani dan berhasil mengampuni akan menjadi orang yang berbahagia dan damai. Untuk itu, membalas kejahatan dengan kejahatan sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Sedangkan kita semua adalah anak-anak Allah, maka kita harus mengikuti dan melaksanakan ajaran-ajaran Allah. Yesus mengajarkan kita mengampuni sesama kita 70 kali 7 kali, yang berarti pengampunan secara terus-menerus tanpa batas. Bahkan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Seperti yang dilakukan Yesus ketika Yesus tersalib di kayu salib, ia mendoakan para prajurit yang telah menyalibkannya. Anak-anak yang terkasih, dengan demikian marilah kita hidup dalam kasih dan senantiasa kita berani memberi pengampunan kepada sesama kita. Mari kita tutup dengan doa penutup, doa secara spontan. Terima kasih, shalom, sampai jumpa minggu depan. Dah.